Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 624. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu hanya melemah sedikit. Saat ini Qingchen ingin menaklukkannya secara paksa, kecuali basis kultivasi Qingchen menembus ke tingkat guru suci. Jika tidak, selama asal-usul waktu ini tidak mau melepaskan kekuatan waktu, Qingchen tidak akan dapat memaksanya. Tentu saja selain secara aktif membiarkan asal-usul waktu menyerah, ada cara lain untuk menaklukkan asal-usul waktu, yaitu dengan memahami aturan waktu. Namun, memahami aturan waktu itu terlalu sulit untuk dikuasai. Bahkan bagi Qingchen, mungkin dibutuhkan setidaknya 100 tahun untuk memahami aturan waktu. Tepat ketika Qingchen hendak terus menyentuh sumber waktu dan mempengaruhinya, tiba-tiba pikiran Qingchen menjadi cerah dan buku kuno yang tersembunyi tiba-tiba muncul. Buku kuno itu bermekaran dengan cahaya dan 4 huruf di atasnya tiba-tiba bersinar, memancarkan napas yang luar biasa. Pada saat itu sumber waktu yang awalnya malas tiba-tiba menjadi bersemangat dan gembira. Seolah-olah dia telah bertemu dengan seorang teman lama. Dia melihat cahaya terbang keluar dari tanah dan kemudian menembak ke arah Qingchen. Qingchen melihat dengan hati-hati. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seperti cahaya, tetapi seperti masa kehampaan. Tidak berwujud, tetapi tampaknya mengandung napas waktu dari masa lalu hingga saat ini. Seolah-olah itu berada di masa sekarang, dan sepertinya di masa depan. Lalu seolah-olah ada di masa lalu lagi. Apa yang telah terjadi? Nah Qingchen, kenapa dia tiba-tiba berhasil? Lao Yuan terkejut. Kucing hitam besar itu juga melihat dengan kaget. Waktu adalah kekuatan terbesar. Jika sumber waktu tidak mau, Holy Lord sekalipun tidak akan bisa menyerapnya. Dan ketika semua orang berbicara, asal-usul waktu sudah terbang keluar. Dan penutup roh langit dari Qingchen menghilang dalam sekejap memasuki lautan jiwa Qingchen. Qingchen merasakan kejutan di sekujur tubuhnya. Dan kekuatan yang tak terlukiskan menyebar di tubuhnya. Dia melihat keprimitifan zaman kuno dan juga melihat seni bela diri berkembang pesat di zaman kuno. Waktu telah berubah, tetapi satu-satunya yang konstan adalah waktu. Dia memiliki pemahaman yang tak terlukiskan dan hanya merasa selama dia bisa mengatasi penghalang ini, dia akan mendapatkan tahu. Namun di saat itu tiba-tiba buku kuno bergetar dan segera membuat Qingchen sadar. Kemudian Qingchen mendengar seruan dari kucing hitam besar itu di telinganya. Nah Qingchen, jika kamu ingin melanjutkan, kamu harus mencair. Qingchen melihat tubuh, kulit, dan kepalanya yang berdaging semuanya diubah menjadi simbol. Seolah-olah diatur. Ternyata perasaan tadi sebenarnya adalah ujian dari asal-usul waktu. Qingchen menghela napas lega, untungnya buku kuno mengingatkannya. Jika tidak, itu mungkin akan sangat berbahaya. Pada saat ini asal-usul waktu mengelilingi buku kuno, dan buku kuno itu bersinar terang, menyatu dengan asal-usul waktu satu persatu. Qingchen dapat dengan jelas merasakan bahwa kerusakan asal-usul waktu perlahan pulih. Buku kuno ini terlalu kuat, bahkan akar waktu dapat dipulihkan. Kemudian buku kuno itu perlahan meredup dan aturan waktu melintasi tubuh Qingchen. Pada akhirnya setelah buku kuno menghilang, asal-usul waktu tenggelam ke lautan jiwa Qingchen. Perlahan-lahan diperbaiki. Asal-usul waktu menganggap tubuh Qingchen sebagai tuan rumah. Qingchen belum dapat sepenuhnya mengontrol asal-usul waktu ini. Tetapi keberadaan asal-usul waktu ini akan membawa manfaat besar bagi Qingchen. Di bawah nutrisi asal-usul waktu, Qingchen akan dapat dengan mudah mengendalikan aturan waktu dan bahkan mengubah dirinya sendiri menjadi tubuh ruang dan waktu.
Tubuh ruang dan waktu ini adalah fisik tertinggi dalam legenda. Setelah Qin Chen menaklukkan asal-usul waktu, kekuatan waktu yang awalnya ada antara langit dan bumi menghilang. Tidak hanya kekuatan waktu di medan perang kuno ini, tetapi bahkan kekuatan waktu di seluruh tanah terlarang dewa perlahan menghilang. Di gerbang medan perang kuno, pusaran waktu yang awalnya memancarkan napas yang mengerikan mulai melemah. Ini, apa yang terjadi? Apakah kamu merasa bahwa kekuatan waktu dalam pusaran ini perlahan melemah? Ling Luling dan yang lainnya tiba-tiba berdiri, wajah mereka mengungkapkan ekspresi yang luar biasa. Mungkinkah anak itu telah menguasai asal-usul waktu? Atau mungkin ada yang berubah? Kalau tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Sial, sial. Bukankah asal-usul waktu diambil oleh anak itu kan? Tidak mungkin. Asal-usul waktu adalah salah satu asal-usul terkuat di dunia. Dengan anak itu, bagaimana dia bisa mengetahui asal-usul waktu? Wajah ketiga orang itu ketakutan, meskipun mereka tidak percaya bahwa Qin Chen dapat mengambil asal-usul waktu. Tetapi sesuatu di depan mereka dengan jelas menunjukkan bahwa sesuatu pasti telah terjadi di dalam. Untuk sementara, ketiga orang itu nampak cemas. Sesaat kemudian akhirnya pusaran waktu di depan mereka benar-benar menghilang. Ling Luling dan yang lainnya saling melirik. Kemudian ketiganya masuk dan melaju dengan kecepatan ekstrim, bergegas ke area terlarang jauh di dalam pusaran waktu dengan panik mencari Qin Chen. Di kedalaman medan perang kuno, Qin Chen masih dalam persepsi asal-usul waktu, dan aturan waktu menghantuinya, dan Qin Chen berusaha mengendalikan aturan waktu ini. Pada saat ini bayangan hitam melintas dan kucing hitam besar itu muncul di depan Qin Chen dengan kegembiraan. Sudahkah kamu menaklukkan asal-usul waktu? Kucing hitam besar itu nampak terkejut. Asal-usul waktu adalah asal muasal yang paling ajaib antara langit dan bumi. Bahkan Holy Lord tidak akan bisa menaklukkannya. Aku tidak bisa menahannya. Aku tidak menyangka itu akan ditundukkan olehmu. Kucing hitam besar memandang Qin Chen dengan mata berbinar. Mungkin selain putra benua, Qin Chen memiliki rahasia di tubuhnya. Dan rahasia ini bahkan lebih menakutkan daripada dia adalah putra benua. Inilah yang diam-diam disimpulkan oleh kucing hitam besar itu setelah mengikuti Qin Chen begitu lama. Saat ini Qin Chen terus berusaha mendesak aturan waktu. Tetapi hanya serangkaian aturan waktu kabur yang mengalir di antara telapak tangannya. Dan dia tidak bisa mengendalikannya dengan bebas. Kucing hitam besar, aturan kali ini terlalu sulit untuk dikendalikan kan? Kata Qin Chen, dia merutkan kening. Dia mendapatkan asal-usul waktu, tetapi dia masih tidak bisa menggunakan aturan waktu. Apa gunanya? Omong kosong. Aturan waktu adalah aturan utama. Jika Anda menyerap sumber waktu dan Anda dapat sepenuhnya mengontrol aturan waktu, itu terlalu sederhana. Tetapi yang terpenting bagi Anda sekarang adalah tidak mengontrol aturan waktu, karena ini bukan sesuatu yang dapat Anda lakukan dalam waktu yang singkat. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah menemukan asal-usul langit dan bumi di benua Tianwu dan menerobos ranah alam suci, kata kucing hitam besar. Baru pada saat itulah Qin Chen terbangun. Memang penting untuk menemukan asal-usul langit dan bumi terlebih dahulu. Bagaimana cara menemukannya? Tanya Qin Chen. Kamu rasakan dengan hatimu. Sekarang asal-usul waktu ada di tubuhmu. Persepsimu tentang asal-usul langit dan bumi pasti akan meningkat lebih dari sebelumnya. Karena asal-usul waktu ada di sini, maka asal-usul langit dan bumi seharusnya ada di dekatnya, kata kucing hitam besar. Sangat sederhana. Qin Chen kemudian dengan hati-hati memahami asal-usul waktu. Dan tentu saja samar-samar dia merasa bahwa di kedalaman medan perang kuno ini, sebuah napas tertentu menariknya dan napas ini membuatnya sangat nyaman. Aku benar-benar menemukannya, kata Qin Chen, matanya menunjukkan keterkejutan. Tetapi pada saat ini, hahaha, bocah, aku akhirnya menemukanmu. Apa yang telah kamu temukan? 3 aura yang menakutkan bergegas dengan cepat, dan itu ternyata adalah Ling Luling, Xiu Chengjie, dan Liu Pengyu. Mengapa mereka bertiga ada di sini? Kata Qin Chen.
Itu berarti kamu pasti telah menyerap asal-usul waktu yang menyebabkan pusaran waktu di pintu masuk medan perang kuno ini menghilang. Dan mereka secara alami bisa masuk. Kata kucing hitam besar itu. Tetapi ini terlalu cepat, kata Kincen. Kincen tidak bisa mempercayainya. Sudah berapa lama dia menyerap asal-usul waktu. Dan butuh banyak waktu dari pintu masuk medan perang kuno untuk sampai di sini. Apakah Anda tidak menyadari bahwa 2 jam telah berlalu? Kata kucing hitam besar itu. Kincen terkejut. Dia ingat dengan jelas bahwa dia hanya merasakannya sebentar. Tetapi 2 jam telah berlalu. Asal-usul waktu ini terlalu abnormal. Dan itu benar-benar mempengaruhi aliran waktu yang dia rasakan. Omong kosong, apakah kamu sekarang sudah merasakan di mana asal-usul langit dan bumi? Kata kucing hitam besar. Ya, sudah ditemukan, kata Kincen. Itu bagus. Tinggalkan mereka. Yang terpenting sekarang adalah menerobos terlebih dahulu. Kata kucing hitam besar. Namun pada saat ini ketiga Ling-Luling datang kepada Kincen dengan cepat lalu mengepung Kincen. Bocah bau, mari kita lihat kemana sekarang kamu bisa lari, kata Xiu Chengje dengan marah. Lari? Kenapa aku harus lari? Kata Kincen menyeringai. Dia telah menelan asal-usul waktu sekarang dan juga telah mengendalikan tanda pembelah langit. Meskipun dia masih gagal menembus ranah alam suci, Kincen juga ingin tahu apakah kekuatannya telah meningkat. Jadi dia langsung mengaktifkan napas waktu di tubuhnya. Apa? Ketiga Ling-Luling terkejut. Napas yang keluar dari Kincen. Mengapa mereka memiliki keinginan untuk berlutut di depan Kincen? Ketidakpercayaan yang kuat semacam itu bahkan lebih kuat daripada di depan Tuan Sukuan. Sedangkan Tuan Sukuan adalah penguasa alam suci surgawi. Kemudian mereka bertiga dengan paksa mengusir rasa takut di hati mereka dan melihat kekuatan waktu di tubuh Kincen. Kekuatan waktu? Apakah kamu menyempurnakan kekuatan waktu? Mereka bertiga memandang Kincen dengan marah dengan keserakahan di mata mereka ingin mendapatkan semua yang ada di tubuh Kincen. Mati! Ketiganya meraung dan mereka semua langsung menyerang Kincen. Kincen tidak menghindar dan malah tersenyum kepada mereka bertiga. Saat ini 3 aliran cahaya datang dari 3 arah dan melayangkan serangan kepada Kincen. 3 aliran cahaya itu jatuh, tetapi Ling-Luling dan yang lainnya menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Kincen memancarkan sinar cahaya yang aneh, dan kekuatan aturan bertahan. Serangan ketiga orang itu tiba-tiba tampak melambat. Kincen mengelak dengan mudah dan bergegas keluar dari jangkauan serangan mereka. Apa? Mereka bertiga terkejut, dan pada saat ini sosok Kincen bergetar. Tiba-tiba datang ke wajah Liu Pengyu dan menamparnya. Tamparan Kincen nampak sangat lambat, tetapi itu sangatlah cepat. Sebelum Liu Pengyu bisa bereaksi, tamparan Kincen sudah tiba di depannya. Liu Pengyu tahu bahwa Kincen telah membunuh Qian Yuanliang sebelumnya. Jadi bagaimana dia tidak bersiap? Sebuah rune tiba-tiba menyala di tubuhnya. Perisai langsung terbentuk dan melindungi tubuhnya. Duar! Telapak tangan Kincen langsung menghantam perisai di tubuh Liu Pengyu. Dan tiba-tiba membuat raungan yang mencengangkan. Liu Pengyu segera terguncang beberapa puluh meter. Terhuyung-huyung lalu dia menstabilkan sosoknya. Wajah Liu Pengyu malu dan marah meskipun dia dapat menghindari telapak tangan Kincen, tetapi wajahnya sangat jelek. Lawan hampir memukulnya jika dia tidak bereaksi tepat waktu. Saya khawatir pukulan ini saja dapat melukainya. Aturan waktu. Ketiga Ling-Luling terkejut. Mereka bisa merasakan bahwa kecepatan Kincen tidak berubah saat dia menembak. Tetapi aliran waktu di sekelilingnya telah berubah. Karena itu Kincen dapat dengan mudah menghindari serangan mereka. Tetapi serangan Kincen nyaris dapat mengenai mereka. Kamu memiliki asal-usul waktu. Mereka bertiga ketakutan dan marah. Mereka datang dari surga dan memiliki penglihatan yang sangat tinggi. Secara alami terlihat bahwa di tubuh Kincen ada kekuatan waktu. Itu pasti benar-benar adalah asal-usul waktu. Ini pasti yang didapat Kincen di medan perang kuno ini. Mereka bertiga cemburu dan kaget pada saat bersamaan. Kincen, seorang anak dari alam bawah, bahkan tidak menembus ranah alam suci. Tetapi dia dapat menaklukkan asal-usul waktu. Gagasan macam apa ini?
Bunuh dia dan ambil sumber waktunya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa berurusan dengan Tuan Dong Yuyin di saat dia tiba, kata Ling Luling dengan mata yang tajam. Mendengar ini, mata santai Qin Chen tiba-tiba berkerut. Tuan Dong Yuyin, apakah masih ada orang kuat di surga yang akan datang? Kata Qin Chen. Bocah, sekarang apakah kamu takut? Jika kamu menyerah dengan patuh, saya mungkin akan melihat bakat baik Anda dan memberi Anda kesempatan untuk berlindung pada kami. Dan harta yang telah kamu dapatkan serahkan kepada kami. Orang bawah sepertimu tidak layak mendapatkan harta seperti itu, kata Ling Luling mencibir, matanya berkilat dingin. Apakah kamu pikir aku idiot? Bukankah kamu iri dengan harta milikku dan mengejarku sampai seperti ini? Adapun apa yang disebut Tuan Dong Yuyin, bunuh dia Adapun apa yang disebut, bukankah kamu iri dengan harta milikku dan mengejarku sampai seperti ini? Adapun apa yang disebut Tuan Dong Yuyin, bunuh dia setelah dia datang, kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, sosok Qin Chen bergetar. Dia berbalik dan dia lari ke kejauhan. Rasa krisis muncul di hatinya. Dia tidak ingin terus membuang-buang waktu dengan Ling Luling dan yang lainnya. Dia akan menemukan asal-usul langit dan bumi terlebih dahulu dan menerobos ke ranah alam suci. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.